Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hasbi Abdul Asmi. Dalam video kali ini kita akan membahas terkait teknologi informasi, eh, yang membahas terkait multimedia dan virtual reality. Udah pada tahu belum sih apa itu multimedia, apa itu virtual reality? Yuk langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu multimedia. Pengertian dari multimedia itu adalah interaksi antara teks, suara, gambar, animasi, dan video yang merupakan elemen dari multimedia itu sendiri. Ditinjau dari kata multimedia berarti melibatkan berbagai media. Dengan menggunakan multimedia kita bisa melihat informasi pada layar baik berupa teks ataupun gambar serta video. Pada waktu yang bersamaan kita bisa mendengarkan paparan dalam bentuk suara melalui speaker. Di dalam multimedia sendiri itu ada yang namanya aplikasi multimedia. Yang pertama itu aplikasi yang melibatkan satu presentasi pada bisnis, yang kedua pelatihan berbasis komputer, yang ketiga hiburan, yang keempat pendidikan, yang kelima penyajian informasi, yang keenam kios interaktif, dan yang ketujuh itu telekonferensi. Di dalam multimedia sendiri itu pasti ada yang namanya perangkat keras. Dan apa aja sih kebutuhan perangkat keras itu dalam multimedia? Nah, multimedia itu sebuah sistem yang dilengkapi dengan kemampuan multimedia. Paling tidak memiliki komponen yang disebut kartu suara atau sound card, seperti speaker dan mikrofon. Umumnya komputer pada masa zaman sekarang itu sudah dilengkapi dengan komponen-komponen tersebut. Yang ketiga itu yang tadi udah dibahas ketika di pengertian multimedia, yaitu elemen multimedia. Yang pertama itu ada teks. Teks merupakan bentuk media yang paling umum digunakan dalam penyajian informasi, baik menggunakan sebuah perintah ataupun GUI. Dan teks dapat disajikan dengan berbagai bentuk maupun ukuran. Nah, yang kedua itu ada suara. Suara merupakan media ampuh untuk menyajikan informasi tertentu, misalnya untuk mendengar cara pelafalan sebuah kata dalam bahasa Inggris. Dengan bantuan suara, pemakai dapat mendengar bunyi suatu kata dengan tepat. Suara pada komputer disimpan dengan berbagai format. Ada dari format AIF atau audio interface file, yang kedua AU, yang ketiga itu ada MID atau Musical Instrument Digital Interface, yang berikutnya itu ada MP3, terus ada OGG, ada WAV, dan WMA. Lah, sedangkan elemen berikutnya itu adalah gambar statis. Kata pepatah gambar statis itu berseribu kata. Hal ini mencerminkan bahwa sebuah gambar seringkali dapat menjadi lebih berarti bagi seseorang daripada sebuah kata. Umumnya gambar disimpan dengan cara dimapatkan, tujuannya untuk menghemat ruang dalam menyimpan eksternal. Lah, di sini juga sama seperti halnya seperti suara, itu ada berbagai formatnya. Salah satunya bitmap graphics atau BMP, terus color draw yaitu dengan format CDR, ada drawing exchange format atau DXV, terus ada extrapolated PostScript atau IPS. Terus ada format berikutnya itu adalah graphic interchange format atau GIF. Dan yang terakhir itu yang sering kita pakai dalam keseharian yaitu format JPG atau Joint Photographs Explorer Group. Terus ada elemen berikutnya yaitu animasi. Animasi berarti teknik untuk membuat gambar yang bergerak. Cara sederhana untuk membuat gambar yang bergerak adalah dengan menggunakan sejumlah gambar yang berbeda sedikit. Teknik animasi yang lain yang sangat terkenal adalah morphing. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan konsep metamorfosa dari suatu gambar awal menjadi gambar akhir. Dan yang berikutnya itu adalah video. Video menyertakan seretan gambar yang menyeratkan suatu kejadian atau suatu kegiatan yang ada pada waktu tertentu dan mempunyai suara dalam gambar tersebut. Nah, video juga mempunyai formatnya sendiri, yaitu ada audio atau AVI, ada MOV, terus ada Motion Picture Export Crop atau MPEG, terus ada flash video dengan format FLV,
ada Matroska video dengan format MKV. Nah, contoh perangkat lunak yang biasa digunakan untuk membuat film antara lain yaitu ada Adobe Premiere. Windows juga menyediakan peringkat lunak untuk keperluan ini, yaitu ada Windows Movie Maker. Terus dalam multimedia juga ada perangkat lunak untuk menciptakan sebuah program dalam multimedia. Perangkat lunak yang secara khusus ditujukan untuk membuat aplikasi multimedia disebut dengan multimedia authoring system atau sering disebut authoring software. Beberapa contoh yang tergolong sebagai authoring software adalah AutoWare, Quiz, Icon Author, dan Multimedia Director. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua yaitu virtual reality. Ada yang tahu nggak sih apa itu virtual reality? Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan suatu simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana tiga dimensi sebagai pemakai seolah-olah terlibat secara langsung atau secara fisik dalam video tersebut atau dalam kejadian tersebut. Lah, di dalam virtual reality itu ada yang namanya peranti virtual reality, di mana di peranti virtual reality itu ada yang namanya Globus, headset, dan walker. Apa sih itu Globus? Globus adalah peranti masukan yang dapat menangkap gerakan tangan dan mengirimkan informasi gerakan ke sistem virtual reality. Yang kedua adalah headset. Headset peranti yang berfungsi untuk memonitoring gerakan kepala yang memberikan pandangan lingkungan yang semu kepada pemakai seolah-olah pemain melihat dunia nyata. Terus ada walker. Walker adalah peralatan yang dimaksudkan untuk memantau gerakan kaki dan juga mengatur kaki pemakai agar dapat merasakan beber seperti kalau melangkah dalam dunia nyata. Terus apa sih? Bukan apa sih? Terus bagaimana sih cara kerja dari virtual reality? Pemakaian melihat suatu dunia yang semu yang sebenarnya berupa gambar-gambar yang bersifat dinamis. Mulai perangkat handphone ataupun speaker, pemakai dapat mendengar suara yang realistik melalui handphone, Globus, dan walker. Semua gerakan pemakai dipantau oleh sistem dan memberikan reaksi yang sesuai sehingga pemakai seolah merasakan sedang berada pada sesuatu yang nyata, baik secara fisik maupun secara psikologis. Terus aplikasi virtual reality. Nah, aplikasi virtual reality itu sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan di mancanegara. Salah satunya itu SGS Thomson Microelectronics, sebuah perusahaan manufaktur semikonduktor di Phoenix, memakai perangkat lunak yang bernama Superscape VR untuk keperluan training dalam bentuk simulasi. Terus yang kedua ada perusahaan Matsushita Electronic Works memakai sistem virtual reality yang dinamakan Virtual Kitchen untuk membantu pemakai memilih sejumlah peralatan dapur dan mengubah perletakan peralatan dapur seperti kulkas dan mesin cuci piring. Nah, yang berikutnya ada perusahaan Chrysler, perusahaan otomotif di Amerika Serikat, menggunakan sistem virtual reality dalam proses perancangan mobil. Dan berikutnya ada Volvo, merupakan sistem virtual reality untuk menguji kecelakaan mobil secara virtual. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya terkait multimedia dan virtual reality. Kalau ada tutur kata atau pembahasan yang kurang jelas bisa komen di bawah. Saya Hasbi Abdul Asmi. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.